hitung. Salawat beriring salam senantiasa kita aturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sekian kalinya marilah khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri dan juga kepada para jamaah semuanya. Marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian imtithalul awamirillah wa ijtinabun nawahi, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dengan sekuat tenaga mungkin dan meninggalkan larangan-larangan Allah dengan semaksimal mungkin. Hadirin salat Jumat rahimakumullah. Ketika terdengar kabar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wafat, maka ternyata sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk sahabat-sahabat beliau yang sangat dekat itu mengalami syok yang luar biasa. Misalnya seorang Ali bin Abi Thalib dan juga Utsman bin Affan ketika mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah wafat, mereka berdua itu memilih untuk diam 1000 bahasa sebagai tanda mereka berdua itu mengalami kebingungan yang sangat luar biasa. Hal yang berbeda, reaksi yang berbeda dilakukan oleh sahabat Nabi yang lain, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu an bereaksi dengan sangat keras, bahkan dengan mengatakan, siapa yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad telah meninggal, maka akan aku penggal lehernya. Dan reaksi yang berbeda juga datang dari seorang sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ketika mendengarkan kabar bahwa Nabi kita yang mulia itu telah wafat, maka beliau bergegas menuju rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sudah sampai masuk, kemudian Abu Bakar As-Siddiq pun membuka kain penutup jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq sudah memastikan bahwa Nabi kita, Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah wafat. Kemudian setelah memastikan itu, Abu Bakar As-Siddiq pun keluar dari rumah Nabi, menemui para sahabat Nabi yang juga sahabat beliau yang sudah menunggu di depan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada mereka yang diantaranya ada Ali bin Abi Thalib, ada Utsman dan juga ada Umar bin Khattab dan juga sahabat-sahabat yang lainnya, Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ada salah satu pesan beliau yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan kepada para sahabat-sahabatnya, "Man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammadan qad mata. Faman kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad, maka sejatinya Nabi Muhammad itu sudah wafat. Namun barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah senantiasa hidup dan tidak akan pernah mati. Dari kisah tersebut di atas kita bisa mengambil sebuah ibrah. Kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dididik langsung oleh Rasulullah, yang ditarbiyah langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu saja mengalami guncangan keimanan ketika mereka mendapatkan permasalahan-permasalahan besar. Bagi mereka mungkin wafatnya Nabi Muhammad adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dan bagi kita, umat Nabi Muhammad yang jaraknya lebih dari 1400 tahun yang lalu, 14 abad yang lalu jarak kita dengan Rasulullah SAW, tentu kita pun sering mengalami keguncangan-keguncangan keimanan manakala kita mendapatkan persoalan-persoalan kehidupan, baik itu ekonomi,
baik itu rumah tangga, baik itu sosial, budaya, politik, dan lain sebagainya, kadang kita merasa bahwa Allah itu tidak ada. Makanya pesan dari Abu Bakar As-Siddiq itu begitu luar biasa. Man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammadan qad mata. Faman kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah senantiasa hidup dan tidak akan pernah mati. Hadirin sholat Jumat rahimakumullah. Untuk itu, marilah kita menjaga keistiqomahan dengan melakukan beberapa hal. Di mimbar yang terbatas ini, khatib ingin menyampaikan beberapa halnya saja. Yang pertama adalah kita meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Abu Bakar menjelaskan, mengingatkan Umar dan lain sebagainya yang sok ketika ditinggal oleh Nabi Muhammad, iman mereka langsung tercas kembali. Karena apa? Karena mereka kedekatannya, karena mereka keberlindungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu begitu luar biasa. Dalam sebuah Quran, di Quran Al-Mu'minun ayat 97 dan 98, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazzatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku. Jadi mereka adalah orang-orang yang saleh, yang senantiasa berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski di antara mereka ada kekunjangan keimanan, namun mereka cepat sadar, namun mereka cepat pulih, sehingga keimanan mereka pun senantiasa lebih bangkit dan bangkit lagi. Untuk itu, terkait dengan masalah berlindung kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang sudah menjadi keharusan kita adalah kita harus menjadi hamba-hamba yang senantiasa dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya, bagaimana kita, kekuatan berlindung kita dengan Allah begitu kuat, maka salah satunya kita harus senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat kita jaga, kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah yang lain pun kita jaga, larangan-larangan kita pun sekuatnya perlu ditinggalkan. Yang kedua adalah untuk menjadi tips bagaimana kita akan istiqamah dan memahami dan menyadari bahwa Allah itu senantiasa ada dan Allah itu maha bisa dan maha mampu, yaitu kita serius meminta hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mohon maaf, kadang kita lemah. Kita serius dalam mencari rizki, kita serius dalam memburu jabatan, kita serius ketika akan memiliki sesuatu hal, namun kita semua jarang serius ketika kita ingin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Rasulullah SAW dan agama ini sering mengajarkan sebuah doa yang sangat luar biasa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agama-Mu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami senantiasa taat kepada-Mu. Ini harus menjadi doa kita setiap saat dan setiap hari. Sebagaimana keseriusan kita dalam mencari rizki dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yaitu kita harus senantiasa konsisten dalam komunitas kebaikan-kebaikan. Karena ada sebuah hadis, seseorang akan mencontoh kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kita. Jadi manakala kita ingin menjadi orang-orang yang saleh,
maka kita harus berada di lingkungan orang-orang yang saleh. Ketika kita ingin menjadi orang-orang yang saleh, namun kita lebih memilih di lingkungan orang-orang yang salah, maka resiko keimanan kita akan pudar, itu sangat luar biasa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga untuk para jamaah semuanya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.